ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم خصوصا أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang mulia, yang sangat dicintai, yang sangat dihormati, wabil khusus Bapak Bupati kita yang kita banggakan, yang kita syukuri, yang kita doakan, yang kita dorong terus untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Bandung ini menjadi manusia-manusia unggul seperti yang tertera ya di baligo di belakang ini. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan juga para ulama yang kita junjung tinggi, yang kita cintai, yang kita syukuri, dan yang kita harapkan terus segala kebaikan-kebaikannya, perhatiannya, bimbingannya, arahan-arahannya, doanya, keberkahannya, bahkan kelak yaumul qiyamah syafaatnya. Semoga para ulama kita selalu ada dalam lindungan Allah, dipanjangkan usianya semuanya, dengan kesehatannya, keafiatannya, dan juga semua aparatur pemerintahan yang hadir dalam acara yang agung ini, dan para tokoh masyarakat, dan juga keluarga besar ormas dan parpol, termasuk MUI Kabupaten, dan juga keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan ahli Majelis Ta'lim, ahli Masjid Asy-Syifa wilayah Desa Tegaluar, Kampung Sapan, yang semuanya kita berkumpul dalam ranah bahagia. Ini yang perlu dicatat. Kita berkumpul dalam ranah bahagia. Bahagia dengan apa? Bahagia dengan karunia yang terbesar dari Allah. Apa itu karunia yang terbesar? Karunia yang terbesar adalah diciptakannya dan dizahirkannya Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, yang disebut dengan Maulid. Lalu juga diutusnya beliau di muka bumi ini, yang menjadi rahmat bagi alam semesta, terkhusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman, baik bangsa manusia maupun bangsa jin. Dan juga diutus sebagai muallim, sebagai pendidik dalam keilmuan, sebagai murabbi, pentarbiyah di dalam mengamalkan keilmuan ini dengan sempurna, baik dari sisi iman, sisi Islam, sisi ihsan. Dan beliau diutus juga sebagai
murabbi akhlak, penyempurna akhlak. Beliau nyatakan sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tiada lain aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan juga beliau diutus oleh Allah sebagai muzakki. Apa itu muzakki? Sebagai pembersih, pembersih manusia, pembersih bangsa jin, jiwanya, raganya. Masya Allah, pakaiannya, tempatnya, hartanya, jabatannya, rumah tangganya, nasabnya, semuanya, segala sesuatunya. Umat ini bisa suci karena beliau sang muzakki, sang penyuci. Beliau sang pembangun kecerdasan. Tidak ada yang sukses membangun kecerdasan kecuali beliau. Beliau juga sang pengangkat harkat martabat dari kehinaannya. Tidak ada yang sukses mengangkat harkat martabat manusia dan bangsa jin dari kehinaannya sampai derajat yang tertinggi kecuali beliau, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sang penolong yang disebut dengan Syafi'ul Ummah, Syafi'ul Khalqi, sang penolong semua makhluk, terutama umatnya, menolong dari segala mara bahaya agar umatnya tidak mendapatkan mara bahaya, tidak tertimpa kerugian-kerugian, kehinaan-kehinaan, kecelakaan-kecelakaan, tidak di dunia, tidak dikubur, tidak di akhirat. Siapa penolongnya? Beliau, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau sang pemberi harapan pasti. Dikala manusia banyak yang putus asa, terutama ketika menghadapi kematian, disitulah putus asa yang paling besar semua manusia. Tapi dengan hadirnya beliau di muka bumi ini, manusia menjadi punya harapan yang pasti, harapan bahagia, harapan selamat, harapan mulia di kemudian hari. Sehingga menghadapi kematian, bagi orang-orang yang mendapatkan didikan beliau, bukankah merupakan musibah? Bukan merupakan akhir daripada kenikmatan, akhir daripada kemuliaan, akhir daripada keuntungan di dunia? Tidak. Tapi tadi yang disebutkan, lanjutkan, yakni masuk ke alam kubur, dilanjut mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada yang didapatkan di dunia, mendapatkan derajat yang tinggi, lebih tinggi daripada yang didapat di dunia, mendapatkan kebahagiaan daripada kebahagiaan yang didapat di dunia, mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapat di dunia. Sudah dari alam kubur masuk ke alam akhirat, lanjutkan lagi. Allah sampai ke mana? Sampai ke surga, sampai umatnya hadir dan hidup abadi di alam yang di sana hanya nikmat yang dirasakan, hanya bahagia yang dirasakan, terhormat semua
semuanya, suci semuanya, wangi semuanya. Subhanallah. Siapa yang menolong? Beliaulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Siapa yang mengangkat harkat martabat? Beliaulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Siapa yang memintarkan umat ini? Beliaulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Siapa yang mensucikan manusia dan bangsa jin ini? Beliaulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Siapa yang menenangkan, yang membahagiakan hati semua manusia dan bangsa jin dan semua makhluk? Beliaulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allah. Kita ini umat Islam dari masyrik sampai maghrib. Ingat, ngumpul gini judulnya adalah dalam rangka mewujudkan kebahagiaan. Kalau mewujudkan kebahagiaan itu variatif, tidak khusus dengan satu cara, tapi dengan banyak cara. Coba, bagaimana ekspresi orang yang bahagia? Contoh, ya, ketika dapat hadiah, bagaimana ekspresinya? Hadiahnya besar. Ketika bahagia jadi kepala desa, jadi pejabat, menang, bahagia nggak kira-kira? Lihat ekspresinya bagaimana ketika bahagia. Ya, ada yang sampai ngebedah pun balong. Lihat, saking apa? Traktir, kan? Makan. Saking apa? Adakan hiburan-hiburan, kan? Panggil artis-artis, penyanyi-penyanyi, kan? Judulnya apa? Bahagia. Anak ada jodohnya, bahagia enggak orang tuanya? Bahagia. Lihat ekspresi bahagia. Ekspresi bahagia itu tidak akan mungkin bisa ditentukan dengan satu cara, tapi dengan banyak cara. Tapi judulnya tetap satu. Apa judulnya? Maka kalau ditanyakan oleh siapapun umat Islam dari masyrik sampai maghrib suka mengadakan berbagai acara dalam momen-momen maulid, macam-macam acaranya, tidak sama. Apa sih dalilnya? Sebetulnya dalilnya cuma satu. Apa dalilnya? Cuma bahagia saja. Jadi kita ini umat Islam di tiap bulan maulid, bahkan ada yang tiap malam Senin, bahkan ada yang tiap malam Jumat, ya? Ada yang tiap hari melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang macam-macam, tapi tetap judulnya satu. Apa judulnya? Bahagia. Jadi tinggal sekarang yang dipertanyakan dalil bahagia. Kenapa umat Islam bahagia, ya, dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang keras. Salawat yang keras. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ditanyakan dalilnya, bagaimana dalilnya muludan. Jangan. Yang harus dipertanyakan apa? Bahagia. Apa? Dalil apa? Bahagia. Dalil bahagia. Dalil bahagia. Happy aja, happy. Nah, Buya sering ngasih tip kepada umat Islam.
Karena saudara-saudara kita ada yang belum paham. Karena masih kaku. Di dalam menguasai makna Quran dan Sunnah masih kaku. Sehingga seolah acara maulid ini suatu hal yang bid'ah dolalah. Karena apa? Karena kaku. Apa dalilnya? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Padahal hampir 99,9% kehidupannya tidak dicontohkan oleh Nabi. Hari-hari. Kehidupan manusia kita tidak ada di zaman Nabi. Apa yang kita makan tidak sama dengan apa yang Nabi makan. Tempat tinggal kita tidak sama dengan apa yang Nabi tinggal. Rumah kita tidak sama dengan rumah Nabi. Ya enggak? Ya enggak? Bahasa kita tidak sama dengan bahasa Nabi. Hah? Kehidupan sekarang tidak sama dengan kehidupan Nabi. Tuh. Nyaris 99,9% tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi kita semua lakukan. Apakah yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu adalah bid'ah dhalalah? Kalau yang dalilnya bahwa yang tidak dicontohkan oleh Nabi semuanya adalah bid'ah dhalalah, maka pasti semua manusia hatta yang ngomongnya, yang mempertanyakannya, yang anti maulid semua ahli bid'ah. Semua jadi ahli neraka. Nah ini kaku namanya. Pemahaman agama kaku. Kenapa? Begitu Buya telusuri, kenapa banyak yang kaku? Ternyata mereka tidak mengkaji ilmu usul fikih. Lalu kedua, mereka tidak mengkaji ilmu balaghah. Tidak ngerti mereka mana bahasa majaz, mana bahasa hakikat. Kalau orang tidak ngerti itu, dalam Quran, dalam Sunnah banyak bahasa majaz. Kalau mereka tidak ngerti ilmu usul fikih, maka nanti dalam mengeluarkan hukum dari Quran dan Sunnah pasti kaku. Pasti kaku. Tapi ahli sunnah wal jamaah, ya, kita dipimpin oleh Nahdlatul Ulama, karena menguasai ilmu usul fikih, menguasai lughah Arabiyah dengan luas, menguasai ilmu balaghah. Akhirnya ternyata agama itu solusi bagi segala permasalahan. Tidak ada yang kaku. Tapi kalau tidak ngaji usul fikih, kalau tidak ngaji balaghah, tidak menguasai kalimah Arabiyah secara luas, pasti dikit-dikit akan bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Pasti. Padahal Qur'annya sama, hadisnya sama. Bayangkan. Sampai-sampai acara seperti ini yang disebut dengan maulidan bid'ah dhalalah. Gitu kan? Padahal kalau ditanya, jawab oleh semuanya, siapa yang diingat dalam majelis seperti ini? Rasulullah. Jawab yang keras. Rasulullah. Siapa yang dikenal dalam majelis seperti ini? Rasulullah. Siapa yang dibicarakan dalam majelis seperti ini? Rasulullah. Siapa yang dipuji dalam majelis seperti ini? Rasulullah. Siapa yang disolawati, disalami dalam majelis seperti ini? Rasulullah. Allah. Mendengar tentang siapa dalam majelis seperti ini? Rasulullah. Seharusnya jangankan umat Islam, non muslim saja, non muslim gak usah pakai dalil. Mengingat pimpinannya itu tidak mungkin disebut jelek. Memuji pimpinannya tidak mungkin disebut jelek. Tidak perlu hadis, tidak perlu Quran, ya kan? Memuji calon pemimpin yang akan diusung, dipuji,
Disebut jelek enggak? Enggak. Si A memuji ini, si B memuji ini, si C memuji ini, beda-beda dipuji. Nah, mau memuji pimpinannya, mau memuji istrinya, mau memuji anaknya, mau memuji siapapun. Siapa yang mengangkat jelek? Ya enggak? Nah sekarang ini dalam acara maulid umat Islam sedang memuji Rasulnya. Kira-kira masuk akal enggak kok ini disebut jelek, disebut bid'ah? Ini yang harus dipertanyakan. Sementara kehidupan manusia justru kebanyakannya bukan mengingat Rasulnya, bukan menceritakan Rasulnya, bukan mengagungkan Rasulnya, bukan memuji Rasulnya, bukan. Yang didengar bukan tentang Rasulnya, bukan. Hari-harinya kalau kita jujur, kita lihat TV, kita dengar radio, kita ngobrol dan sebagainya, apa yang ada di otak kita? Siapa yang ada di hati kita? Siapa yang dibicarakan oleh mulut kita? Siapa yang didengar? Tentang siapa yang didengar oleh telinga kita sehari-hari? Padahal hal ini sudah lumrah, hampir 1 kali 24 jam, kecuali lagi tidur. Yang diingat siapa, yang didengar siapa, yang dilihat siapa, yang dirindukan siapa, yang dikenal siapa, yang dibicarakan siapa, yang dipuji siapa. Kan kebanyakan dunia, bukan? Ya enggak? Loh, giliran mengingat Allah dan Rasul, membicarakan Allah dan Rasul, mendengar tentang Allah dan Rasul, memuji tentang Allah dan Rasul, kenapa ini dipertanyakan? Dan yang lebih heran lagi, yang mempertanyakan yang ngaku muslim. Yang lebih herannya lagi, bukan cuma muslim, dia ustaz. Dia menghafal Quran, dia menghafal hadis Nabi. Nah, ini lebih heran lagi. Makanya kalau ada yang bertanya kepada Buya tentang kenapa umat Islam suka muludan, Buya cuma tanya begini, Anda ini siapa? Balik tanya sama kita, Anda ini siapa? Kenapa Buya tanya kepada saya, Anda siapa? Enggak, saya cuma heran saja. Kalau Anda musuh Nabi, baru Anda boleh bertanya kepada saya seperti itu. Kalau Anda mengaku umat Nabi Muhammad SAW, nah ini saya heran seheran-herannya. Kenapa Anda mempertanyakan ini? Bukankah acara Maulid Nabi yang dibicarakan adalah Nabi kita? Adalah Rasul kita. Makhluk Allah yang Allah ciptakan. Sebagai penyayang kepada semua ciptaan Allah lainnya. Khususnya kepada yang beriman. Makhluk Allah yang Allah ciptakan sebagai penolong semua makhluk. Yang memintarkan makhluk dari kebodohannya. Yang menerangi hati makhluk dari kegelapannya. Yang mengiring makhluk kepada kebenaran daripada kesesatannya. Yang mengangkat harkat martabat makhluk dari kehinaan kepada martabat yang tertinggi. Yang mewangikan makhluk dari apa? Kebusukannya, bau busuk. Allah yang menjadikan makhluk ini yang tadinya cacat menjadi sempurna, tertinggal menjadi terdepan, di bawah menjadi unggul. Allah celaka jadi selamat, stres, ketakutan jadi tenang, sedih jadi bahagia. Bayangkan, rugi jadi untung. Siapa yang menjadi wasilah? Yang menggiring manusia kepada keberuntungan yang tiada batas. Bukankah beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Maka sebelum Anda mempertanyakan tentang kenapa umat Islam suka mengadakan muludan,
Saya mau mempertanyakan dulu tentang Anda. Dan saya mau bertanya kepada Anda, menurut Anda, dilahirkan Nabi ke muka bumi ini apakah anugerah atau musibah? Anugerah. Yakin? Yakin. Apakah dilahirkan Nabi di muka bumi ini kalau dibandingkan bumi dan seisinya, langit dan sepenuhnya, alam semesta semuanya, lalu disandingkan kepada nilai dilahirkan Nabi kita, apakah bumi dan langit dan alam semesta akan menyamainya? Tidak. Jangan dibandingkan dengan anak Anda ketika Anda melahirkan anak Anda, lalu Anda nyembelih kambing, nyembelih sapi dan sebagainya, ngundang tetangga, ngasih makan, syukuran, bahagia. Anda mengawinkan anak Anda, sudah punya jodohnya, Anda bahagia. Anda punya rumah, lalu Anda syukuran. Anda naik jabatan, lalu Anda syukuran. Anda sehat, lalu Anda syukuran. Anda punya gelar, lalu Anda syukuran. Anda lulus, lalu Anda syukuran. Jangan dengan itu dibandingkannya. Andai kata bumi dan langit dan seluruh alam semesta yang Allah ciptakan, taruh di satu timbangan. Kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW taruh di timbangan yang satu lagi, tatap oleh mata Anda. Mana yang lebih berharga? Jawab. Kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Anda sudah mengakui dan menyadari bahwa kelahiran Nabi adalah anugerah terbesar, sikap kita menghadapi anugerah itu, apakah harus dengan cemberut? Kesusahan? Bagaimana? Ketakutan atau bahagia? Bahagia. Oke. Jadi nanti ujungnya di lingkaran bahagia. Bahagia. Nah, sekarang mau bertanya. Orang kalau sudah bahagia pasti akan ada, ya, apa? Tindak lanjut. Akan ada hal-hal yang lahir dari kebahagiaan itu. Akan ada karya-karya dan suguhan atas nama kebahagiaan. Akan ada ekspresi atas nama kebahagiaan. Paham? Terjadi syukuran-syukuran di sana di sini. Itu bahagia. Jangankan Muslim, jangankan yang beragama, yang tidak beragama sekalipun, lihat orang komunis bikin mall, ngadain syukuran, nggak tahu syukuran sama siapa. Kan? Ngundang itu, ngundang ini, mengeluarkan biaya sampai ratusan juta, bisa-bisa miliaran. Kenapa? Itu hanya pelampiasan apa? Bahagia. Kebahagiaan. Dan agama manapun, umat beragama manapun, tidak ada yang menganggap salah. Ingat, kepada rasa bahagia ketika mendapatkan anugerah menurut pandangannya masing-masing. Tidak ada. Pahami oleh kita. Jadi pertanyaannya tinggal ditanyakan, apakah kelahiran Nabi itu anugerah musibah? Nah, kalau menghadapi anugerah apakah harus bagaimana? Bahagia. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika sudah tahu Nabi ini dilahirkan adalah musibah, adalah apa? Anugerah terbesar, lalu tidak ada rasa bahagia. Nah, ini yang berbahaya. Loh, kenapa Anda tidak bahagia? Saya heran. Yang lain pada happy-happy, pada bahagia. Ada yang nyembelih sapi, ada yang nyembelih telur. Ya kan? Ya, bagaimana kemampuannya masing-masing. Musik datangkan, qasidah dan hadirkan, begitu kan? Orang kumpulkan, kiai undang, kan? Ini dalam pelampiasan apa? Bahagia. Kebahagiaan. Bahagia atas dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi itu wasallam. baru satu. Belum bahagia atas dijadikannya Nabi sebagai Rasul kita. Kebahagiaan kita oleh Allah dipilih
pilih dan ditetapkan, dipastikan, ditakdirkan menjadi umatnya. Kita dikasih anugerah iman, Islam, ihsan oleh Allah melalui beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini syukurannya harus gimana? Ini syukurannya gimana? Saya punya rumah saja saya bisa menyembelih sapi kok. Kan? Ini saya jadi umat Rasul. Saya dapat anugerah iman, Islam, ihsan. Masya Allah. Rasul dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul bagi saya. Saya tidak dilahirkan di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi lah. Tapi saya oleh Allah dihadirkan di muka bumi ini di masa kerasulannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Karena masa kerasulan Nabi sampai akhir zaman. Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah pilihan Allah. Ini adalah kepastian Allah. Saya, keluarga saya, anak cucu saya, orang tua saya, alhamdulillah oleh Allah dipilih menjadi umat kekasihnya teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sallallahu